Informasi lainnya pemirsa, berlarut-larutnya kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga tewas dibunuh dua atasannya membuat Bareskrim Polri turun tangan. Bareskrim akan memberi petunjuk tentang teknis dan taktis pembuktian. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang terjadi 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 16 April 2025, belum menemukan titik terang pelaku penganiayaan yang menyebabkan Nur Hadi tewas. Karena itu, Bareskrim Polri turun tangan membantu kasus tersebut agar lebih terang. Terutama memberi petunjuk tentang teknis pembuktian khususnya dalam penerapan pasal. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahajopuro menyatakan pihaknya hanya memberikan asistensi karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan. Sejauh ini Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita Mistri Puspitasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara dua anggota Polri, Kompol Imade Yogi Parusa Utama dan Ibda Haris Chandra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan. Namun kuasa hukum Kompol Yogi Purusa mempertanyakan dasar penetapan status tersangka terhadap kliennya. Tim kuasa hukum Kompol Imade Yogi Purusa Utama, salah satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan, menyayangkan Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat yang hanya memaparkan penyebab kematian Brigadir Nur Hadi. Dari hasil otopsi tanpa mengungkap kronologi lengkap kejadian di Villa Gili Trawangan. Berdasarkan keterangan saksi, Kompol Yogi Purusa disebut bahkan berusaha menyelamatkan Brigadir Nur Hadi yang ditemukan di dasar kolam. Tim pengacara juga mengaku belum mendapat penjelasan terkait posisi hukum kliennya dalam 2 pasal yang disangkakan, yaitu pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan tentang kelalaian. Mengenai peristiwanya itu, kami juga ingin tahu peristiwanya seperti apa. Seperti tadi kami sampaikan bahwa klien kami telah berupaya menyelamatkan korban. Dan tadi sudah ditunjukkan korban masih saturasinya 42 dan dibawa ke klinik. Jadi pada waktu dibawa ke klinik itu posisi almarhum menurut dokter pada waktu itu juga masih hidup. Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menyatakan hasil otopsi mengungkap Brigadir Nur Hadi mengalami kekerasan fisik dan tanda-tanda pencekikan sebelum tenggelam di kolam. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bakal menindak tegas anggotanya yang melanggar aturan. Tindakan tegas tersebut termasuk bagi 2 personil Polda Nusa Tenggara Barat yang diduga terlibat pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dirinya pun meminta agar polisi yang terlibat kasus hukum agar diproses, dipecat, dan dipidanakan. Dari dulu kita tidak pernah berubah, konsisten terkait dengan anggota yang melanggar. Apabila terbukti, proses, pecat, pidanakan. Gak jelas dan ini berlaku sampai sekarang. Termasuk dengan kasus yang di NTB, Bapak? Ya, saya kira sama. Pemirsa, salah satu yang menjadi sorotan publik terkait dengan kasus kematian Brigadir Nur Hadi adalah keberadaan Mistri Puspita yang menjadi salah satu tersangka. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. 2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Tidak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, namun salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Mistri Puspita. Di akun media sosialnya, Mistri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Dalam kasus ini, Mistri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Made Yogi Purusa Utama. Dirinya dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan tersebut terjadi.
Fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22.14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, mantan model majalah dewasa Lisa Mariana dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan dugaan video porno pada Jumat kemarin. Namun Lisa Mariana mangkir dan tidak memenuhi panggilan. Jumat kemarin Lisa Mariana dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan video asusila. Namun Lisa mengkonfirmasi tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan polisi. Lisa tidak memberikan alasan apapun kepada penyidik soal mangkir dari panggilan. Namun dari media sosial salah satu temannya diketahui bahwa Lisa sedang berada di Jakarta. Setelah ini Polda Jabar berencana melayangkan surat panggilan kedua untuk Lisa Mariana yang akan dikirimkan pada Senin pekan depan. Sebelumnya, Lisa Mariana dilaporkan ke Polda Jabar oleh Asosiasi Advokat Indonesia terkait dengan dugaan video syur atau asusila. Sudah ada 3 barang bukti berupa video di mana dalam video tersebut Lisa Mariana diduga menjadi pemerannya. Iya, dilaporin di Polda Jawa Barat terkait itu gimana, Kak? Penyampaian penyidik belum ada konfirmasi ya, tapi yang pasti yang bersangkutan menyatakan bahwa berhalangan hadir. Namun untuk kejelasannya beliau tidak menyampaikan seperti itu.